Amara mengikir jarak antaranya dirinya dan Yoga. Sang pria hanya terpaku melihat Amara semakin mendekat ke arahnya. Matanya melebar kala apa yang dilakukan Amara kepadanya. Ra. Suaranya hampir tidak bisa keluar. Jantungnya berpacu dengan cepat. Otot perut bagus kayak gini mau kamu tunjukin ke siapa, Mas? Tanya Amara mengintimidasi. Tapi gadis itu tidak sadar kalau tangan halusnya menyentuh otot yang berbentuk roti sobek itu. Sebelum ku jawab, bisa gak tanganmu jangan di situ, Ra? Amara melepaskan tangannya dengan segera. Dia merutuki dirinya sendiri yang tak bisa menahan keindahan di depan matanya. Meskipun itu sudah menjadi miliknya. Sekarang gantian Yoga yang mendekat ke arahnya dan berbisik tepat di telinga gadis itu. Menurutmu mau aku tunjukin ke siapa lagi, Ra? Kalau bukan kamu? Setelah berbisik, Yoga tersenyum licik dan berlalu meninggalkan Amara yang darahnya mulai berdesis. Emangnya cuma kamu, Ra, yang bisa menggoda? Aku juga bisa, batin Yoga dan memasuki kamarnya. Amara frustasi sendiri di kamarnya. Dia mondar-mandir di depan kamar mandi. Dia belum tenang sehingga tak bisa mandi. Padahal penampilannya kusut begitu. Jangan-jangan dia mau balikan lagi sama si Rani. Gerutu Amara. Rasanya tidak terima harus kalah. Padahal dia belum mulai berperang. Lihat aja, Mas. Malam ini kamu gak bisa tidur. Amara memutuskan untuk membersihkan diri dan mengobrak-abrik lemarinya. Dia ingat kalau kemarin dibelikan baju dinas oleh Andin. Memang somplak tuh anak. Udah tahu yang begituan. Amara terkagum-kagum melihat dirinya di pantulan cermin. Sangat seksi dan menggoda. Dia yakin kalau Yoga pasti akan meleleh. Perlahan dia mengintip di depan pintu. Yoga sedang menyiapkan makan malam mereka. Ya memang, semenjak menikah Amara dan Yoga bergantian memasak. Tidak selalu Amara yang memasak. Sebelum keluar Amara mengambil cardigan warna krim itu dan menuju ke dapur untuk memulai aksinya. Masakan apa, Mas? Yoga menoleh ke sumber suara. Dan langsung tersedak. Betapa masih melekat di memorinya tentang baju yang dikenakan Amara saat ini. Ini, Ra. Masak ayam goreng sambal matah. Jawabnya sambil meletakkan piring di depan tempat duduk Amara. Amara tersenyum sarkas. Dia sangat yakin kalau Yoga mulai terpancing dengan aksinya. Kamu garisi, Ra, pakai baju itu. Memang bajuku kenapa, Mas? Bagus kan? Aku biasa kok pakai baju kayak gini. Amara ngawur saja dalam menjawab. Yang terpenting dia bisa membuat Yoga tergoda. Mereka melanjutkan makan malam dengan suasana yang hening. Yoga pun tak berani melirik ke arah istrinya. Ya Allah, inilah yang disebut cobaan. Batin Yoga kembang kempis. Sebelum HP-nya berbunyi di atas meja ruangan TV dengan berjalan cepat. Yoga mengambil HP-nya dan segera mengangkat panggilan itu. Tak butuh waktu lama. Yoga kembali duduk di meja makan sambil melihat ke arah Amara. Kenapa, Mas? Amara sudah GR saja. Kakek Marno telepon. Katanya malam ini kita disuruh nginep sana, Ra. Wah, bagus dong. Bagus apanya, Ra? Enggak, Mas. Maksud Amara tuh ya bagus. Kan Amara juga kangen nenek sama kakek. Hehe. Oh gitu. Ya udah selesai makan kita langsung ke sana ya. Tapi, Ra, bajumu diganti ya. Gak enak dilihat orang. Amara hanya mengangguk. Sepertinya dia memang benar-benar ada rencana tambahan untuk menggoda suaminya itu. Yoga memandang Amara yang selesai berganti pakaian. Istrinya itu memakai gamis yang sedikit kebesaran. Yoga ingin tertawa tapi dia menahannya. Berganti pakaian yang ia maksud bukan yang seperti ini, tapi yang lebih sopan. Karena nenek dan kakeknya menyiapkan banyak makanan.
Terpaksa mereka makan lagi demi menghargai keduanya. Sebenarnya kalau boleh jujur, Amara sudah tidak kuat, bahkan perutnya saat ini sudah membuncit. Ya sudah Samanduk, suamimu diajak istirahat, ucap Nekyati. Ketika mereka semua di teras depan dan hari mulai larut, dengan sumringah Amara mengajak Yoga memasuki kamarnya yang baru ia tiduri semalam itu. Yoga mengamati kamar itu dan kemudian duduk di sofa. Sedangkan Amara mengunci pintu dan secara mengejutkan membuka gamisnya. Yoga kembali tergagap dan memalingkan pandangannya. Panas banget, gerutu Amara sambil menghidupkan kipas angin yang menempel di dinding. Yoga kikuk di pojokan sofa. Entah apa yang akan ia bicarakan untuk mencairkan suasana. Mas, aku boleh nanya gak? Amara memutus badannya menghadap ke arah Yoga. Boleh aja. Apa itu? Orang tua Mas di mana? Aku sama kayak kamu, Ra. Udah gak punya orang tua. Kalau keluarga sih masih ada. Aku punya adik di Jakarta. Di Jakarta. Tapi Mas Yoga asli orang sini kan? Gak juga, Ra. Dari kecil aku tinggal di Jakarta. Tapi sudah 10 tahun aku tinggal di sini. Semenjak keterima jadi pens di Kemenak. Kalau jodoh tuh kita emang gak tahu ya Mas. Bayangin aja. Kita sama-sama dari Jakarta. Tapi malah jodoh ketemunya di sini. Celoteh Amara sambil tersenyum. Diam-diam Yoga melihat ke arah Amara. Entah mencoba mengagumi istrinya atau belajar mencintainya. Kamu gak apa-apa, kita tidur satu ranjang begini. Aku gak mau kamu marah-marah gak jelas. Sindir Yoga sambil membenarkan selimutnya. Sedangkan Amara masih saja duduk di pinggir ranjang. Kamu emang orangnya pendendam ya Mas. Masih aja marah. Aku gak dendam, Ra. Tapi yang perlu kamu tahu, aku masih pegang omonganku yang kemarin ya. Jadi meskipun kita tidur bareng, kamu gak perlu khawatir. Penjelasan Yoga membuat Amara sedikit kecewa. Ternyata Yoga belum tergoda. Gimana sih? Masak gue yang harus minta disentuh duluan. Kan malu anjir. Gak pokoknya harus dia duluan yang nyentuh gue. Batinnya sambil menarik selimut dan mulai tidur. Keheningan mulai menyelimuti mereka berdua. Memang juga sudah tengah malam. Yoga semakin terpojok karena kelakuan Amara yang tidurnya terus memepet ke arahnya. Kapan sih ini paginya? Kalau kayak gini terus aku gak bisa nafas, gerutu Yoga sambil terus melepaskan pelukan Amara di tubuhnya. Karena didorong terus-menerus, Amara jadi terbangun. Tapi dia pura-pura saja masih tidur dan semakin erat memeluk suaminya hingga Yoga menyerah. Karena sudah tidak ada penolakan dari Yoga, Amara malah semakin berani dengan memasukkan tangannya ke dalam kaos Yoga hingga menyentuh otot perutnya. Yoga mulai menggeliat kegelian. Dia singkirkan tangan Amara. Tapi istrinya itu tidak menyerah begitu saja. Dia terus mengulanginya sampai dia tertidur. Amara, untung aja cuma hari ini kita tidur bareng. Kalau sampai tiap hari bisa-bisa aku menelan ludahku sendiri, batin Yoga sambil memejamkan matanya. Subuh ini, Yoga bangun setelah mendengarkan azan dan ia segera mandi dan bersiap akan ke masjid bersama sang kakek. Sedangkan Amara masih berbalut selimut keasyikan dengan mimpinya yang enggan ia tinggalkan. Istrimu mana ga? Tanya kakek Marno. Sambil membuka pintu hendak berangkat ke masjid. Masih tidur kek? Kakek minta besok-besok lagi kamu tegas ya sama dia. Ajak dia sholat. Jangan didiamkan saja. Iya kek. Jujur aja Yoga masih canggung kek dengan Amara. Sambil berjalan mereka terus mengobrol tentang Amara dan juga pernikahan cucunya itu. Kakek Marno ingin mengetahui sejauh mana hubungan mereka sudah terjalin. Dari dapur, Nenek Yati mengintip suami dan cucu menantunya sudah menghilang.
Dia segera berlalu ke kamar Amara melihat sang cucu masih tertidur dengan selimut yang tersibak. Ya Allah, Amara, kamu nih pakai baju apa nduk? Tanya Nekyati perlahan sehingga tak mungkin Amara mendengarnya. Tapi Nekyati tersenyum penuh arti sambil membatin. Sepertinya mereka sudah mulai menerima satu sama lain. Maaf ya nduk, cuma ini yang bisa nenek lakukan supaya kamu bisa terus di kampung ini. Batin Engyati sambil menyelimtu Amara kembali.